Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 15 Agustus 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Alhamdulillah selama beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Insiden bersejarah menimpa penulis buku The Satanic Verse atau ayat-ayat setan Salman Rushdie di New York pada Jumat 12 Agustus 2022. Salman Rushdie ditikam hingga 15 kali oleh seseorang. Kondisi Salman Rushdie kini mengenaskan dan masih dirawat di rumah sakit. Salman Rushdie menghadiri sebuah event yang digelar di institusi di New York. Acara itu terbuka untuk umum dan dihadiri oleh ribuan orang. Penikaman terjadi usai Salman Rushdie dipanggil dan diperkenalkan oleh pembawa acara. Dia pun naik ke atas panggung sebelum akhirnya ditikam oleh seseorang. Tak beberapa lama kemudian, pelaku yang melakukan penyerangan ditangkap. Sementara Salman Rushdie mengalami luka parah di bagian dada dan leher. Tidak hanya ditikam, Salman Rushdie juga ditinju dan dipukul berulang kali. Pelaku menikamnya sekitar 15 kali di bagian yang sama. Pertanyaannya, tepatkah hukuman mati bagi Salman Rushdie? Apa akar penyebab serangan terhadap Islam? Dan juga bagaimana cara mencegah menguatnya Islamofobia? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi. Alhamdulillah, sehat Bung Ahmad? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung, terkait dengan berita yang kita bacakan tadi, dan juga ini ada kontroversi terkait dengan ayat-ayat setan dari Salman Rushdie yang dimana ditikam di materi kuliahnya di New York, di Amerika Serikat pada 8 Agustus kemarin. Dan juga Salman mungkin akan kehilangan satu matanya akibat tikaman tersebut. Saraf lengannya juga terputus dan hatinya ditusuk menurut agen dari Rushdie. Pertanyaannya, apakah ia juga memanen apa yang ia tanam ini? Dan juga apakah hukuman yang telat bagi Salman Rushdie? Bung Ahmad. Ya, baik. Sampai hari ini sebenarnya Amerika sendiri belum melaporkan ya apa yang dilakukan oleh Hadi Matar namanya. Apa motif dibalik penusukan atas Salman Rushdie ini ya? Ini belum ada sebenarnya laporan gitu. Apa motifnya sebenarnya gitu? eh, ada banyak yang kemudian mengecam ya seperti Gubernur Amerika Serikat sendiri, Gubernur New York maksudnya, Kathy Hochul ya. Namun tidak sedikit juga yang kemudian mendukungnya. Tentu banyak alasan ya, karena Salman Rushdie ini kan dari tahun 89 sudah dianggap oleh pemerintah Iran itu menghina Islam, menghina Nabi Muhammad ya di dalam The Satanic Verses itu ya, ayat-ayat setan itu sebuah novel ya. Bahkan tahun 2015 kalau nggak salah dia juga mendapatkan penghargaan bergengsi dari Inggris atas tulisan yang terbaru dia gitu ya. Artinya tahun-tahun itu memang sosok ini menjadi sangat kontroversial dari tahun 89 sampai 90 itu melibatkan banyak negara, kemudian juga bahkan menelan banyak korban juga gitu ya. Artinya ingatan umat Islam tentu masih sangat kuat tentang sosok ini gitu. Tapi ini namanya Hadi Matar juga kita belum tahu, motifnya juga belum disampaikan dengan jelas gitu ya. Maka saya kira ini bukan soal telat ya, bukan, tetapi ini soal otoritas negeri-negeri Muslim yang dibatasi oleh nasionalisme negara lain. Ketika seorang Salman Rushdie itu kemudian kabur ke negara lain seperti Amerika dan Inggris, kemudian dua negara itu membelanya, kemudian melindunginya gitu, sehingga negeri-negeri Muslim
Meskipun sudah ada fatwa mati kepada dia, terutama dari Iran, itu kemudian belum bisa dieksekusi kan? Mungkin beda lagi kalau Salman Rushdie itu tinggalnya di Iran gitu misalnya. Jadi ini bukan soal telat, tetapi soal nasionalisme negara-negara bangsa yang kemudian melindungi dia gitu. Kalau di dalam Islam tentu sudah sangat jelas ya hukuman bagi penghina Allah, penghina Rasulullah, penghina Islam dan seterusnya. Begitu Mas Fauzi. Baik, baik, terima kasih Bung Ahmad Sastra. Memang ini terkait dengan hal tersebut. Dan juga begini, Bung Ahmad, Salman Rushdie yang juga menghadapi kecaman ini dari umat Islam setelah menulis novel Ayat-Ayat Setan. Namun ini juga mendapat perlindungan dan penghargaan dari Barat. Apakah ini menunjukkan DNA peradaban sekuler yang dimana sangat mengidap Islamofobia ini, Bung? Ya, sangat benar ya, sangat benar ini. Jadi sekulerisme itu kan secara genetik itu memang anti-Islam ya. Kalau dilihat dari definisinya juga esensi sekulerisme itu kan paham yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara historisnya, kan sekulerisme itu berangkat dari tradisi intelektual yang ada di Kristen ya, terjadi diskursus dan perdebatan. Kemudian eh, hasilnya ya sekulerisme itu di Barat, di tradisi Kristen, yang namanya agama itu ya agama, kemudian dunia ya dunia gitu kan. Nah, tapi sayangnya kemudian Barat tidak puas. Barat kemudian menyeret Islam ke dalam jebakan sekulerisme ini juga. Padahal sangat berbeda antara agama Kristen yang memang ritualistik ya dengan agama Islam yang sangat ideologis. Di dalam Islam memang tidak dikenal yang namanya sekulerisme gitu. Nah, karena itu Islam kemudian dibidik itu oleh Barat dengan agenda sekulerisme, dengan program-program yang begitu masif, begitu sistematis gitu. Salah satunya justru yang kemudian dibangun adalah memunculkan Islamofobia itu. Banyak agenda-agenda kemudian diluncurkan untuk menumbuhkan Islamofobia. Dan ini berhasil karena Barat kemudian anti-Islam, ya bahkan ada umat Islam juga anti-Islam juga itu. Ini keberhasilan mereka karena memang juga ada agen-agen juga sih ya, ada agen-agen yang notabene Muslim kemudian terperangkap dalam jebakan sekulerisme Barat ini, kemudian mendukungnya, akhirnya ya anti-Islam ideologi. Ketika nampak ada kebangkitan, mulai ada kebangkitan Islam, ya mereka kemudian melakukan gerakan-gerakan untuk menakut-nakuti lah gitu ya, menakut-nakuti masyarakat di dunia. Saya kira itu benar ya bahwa sekularisme itu secara genetik adalah anti-Islam gitu. Baik, Bung Ahmad. Eh, Artinya memang eh, sangat-sangat erat dengan Islamofobia dan itu disebarkan ya, Bung Ahmad. Nah, Bung, diketahui Iya. juga ada penghinaan, pelecehan, penodaan agama, kriminalisasi, kampanye negatif, hingga serangan secara fisik, seperti perusakan tempat ibadah maupun aset-aset umat Islam di negara-negara Eropa ini, bahkan di dunia Muslim sendiri. Sebenarnya apa penyebab akar masalah serangan terhadap Islam ini, Bung Ahmad? Iya, jadi sekulerisme ketika itu masuk ke dalam kajian intelektual gitu di kampus-kampus itu memang tidak melahirkan tidak melahirkan gerakan-gerakan politik gitu ya, tetapi ketika hegemoni politik kapitalisme yang berbasis sekuler, nah inilah yang sebenarnya akar penyebabnya. Kenapa? Karena mereka melihat Islam itu Islam ideologi gitu ya, itu mengalami kebangkitan gitu. Jadi ini tentang orientasi politik Barat sebenarnya. Jadi sudah gerakan politik ini, bukan lagi gerakan intelektual, tapi sudah merupakan gerakan politik gitu, yang dilandasi tentu dengan
apa namanya orientasi politik kapitalisme itu, sekulerisme, demokrasi yang memang tidak menginginkan hegemoni mereka itu terganggu. Sementara umat Islam sudah mengalami banyak kesadaran gitu ya di berbagai penjuru dunia gitu ya. Nah ini kan ketika eh, kesadaran politik Islam sudah mulai muncul ya. Nah, mereka tentu takut gitu. Takut hegemoninya itu terganggu. Jadi ini soal orientasi politik Barat ya, yang tidak menginginkan kebangkitan Islam. Lantas mereka apa namanya membuat program-program yang sistematis, yang masif gitu ya, dalam rangka apa? Menghalangi kebangkitan umat Islam ini gitu. Kebangkitan Islam ini tentu tadi sudah saya sampaikan beberapa program ya untuk menghalangi kebangkitan Islam ini. Seperti itu. Baik, Bung Ahmad. Bung Ahmad, ini juga serangan terhadap Islam ini semakin juga bertambah seiring menguatnya pemahaman liberalisme dan pemikiran sekuler di tengah-tengah masyarakat seperti yang dikatakan Bung Ahmad tadi. Dan juga berlindung di balik kebebasan dan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi, khususnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dengan begitu terbuka juga ini menunjukkan ketidaksukaan terhadap Islam dan umat Islam. Nah, pertanyaannya bagaimana tanggapan Anda melihat fenomena ini, Bu? Dan juga bagaimana cara mencegah menguatnya Islamofobia ini? Ya sebenarnya fenomena Islamofobia itu kan sesungguhnya mengkonfirmasi ya bahwa Barat itu sebenarnya telah melakukan apa yang disebut dengan standar ganda itu sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau betul-betul konsisten dengan kebebasan, misalnya begitu ya, kebebasan, katakanlah kebebasan berpendapat, kemudian mereka konsisten gitu misalnya. Bukankah umat Islam bagian dari warga dunia ketika menyampaikan pendapatnya tentang Islam, mengopinikan tentang Islam, menyampaikan Islam ke masyarakat, bukankah itu juga bagian dari kebebasan berpendapat? Kalau mau ya, kalau mau konsisten ya. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Faktanya mereka berteriak tentang kebebasan. Sementara kalau umat Islam menyampaikan pendapat, mereka mengkriminalisasi bahkan, menghalangi bahkan, gitu kan, menuduh ini dan itu, radikal radikul gitu kan, malah justru menuduh gitu. Padahal itu juga sebenarnya bagian dari kebebasan berpendapat kalau memang mereka itu mengusung itu gitu ya. Nah kemudian cara mencegahnya tentu ada dua ya kalau menurut saya. Yang pertama secara internal, yang kedua secara eksternal. Secara internal tentu perlu adanya proses penyadaran politik, pemikiran Islam kepada umat Islam. Umat Islam tuh harus dicerdaskan, harus cerdas politik, harus sadar politik bahwa ini adalah bagian dari Ghazul Fikr. Ghazul Fikr ini banyak sekali referensinya bisa kita baca di banyak buku. Baik sejarahnya, programnya, siapa pelakunya jelas ya. Isu-isu yang kemudian dikembangkan itu juga sudah sangat banyak. Jadi umat Islam tentu harus membentengi diri terlebih dahulu ya dengan kesadaran politik ya, dengan penguatan pemikiran Islam, penguatan akidah gitu. Kemudian wawasan keislaman, wawasan politik internasional dan seterusnya, bahkan juga pemikiran ideologis gitu ya. Ini perlu terlebih dahulu umat Islam itu diberikan bekal itu, modal itu. Nah, yang kemudian yang kedua menurut saya adalah eh, pencegahan secara eksternal, yaitu ya perang pemikiran ya kita ikut perang pemikiran gitu. Kita melakukan satu apa namanya satu serangan juga terhadap pemikiran-pemikiran Barat. Kita tunjukkan, kita bongkar kelicikannya, kita bongkar kebusukannya, kita bongkar kejahatannya, kita bongkar kesesatan, kekeliruannya gitu ya. Sehingga umat kemudian membaca, umat kemudian melihat, oh seperti ini ya, sekulerisme itu seperti ini ya, oh Islamofobia itu ternyata fitnah ya,
Dan ini hanya misi politik Barat ya untuk menghancurkan Islam. Sementara Islam itu adalah agama yang benar, agama yang sempurna. Nah, dua pendekatan ini yang harus dilakukan secara terus-menerus. Di satu sisi umat Islam semakin kuat, akidah dan pemikiran Islamnya, kemudian Barat semakin terpojok karena kita bongkar juga kebusukan pemikiran mereka. Gitu, Mas Fauzi. Baik, Bung Ahmad, ini juga kita berbicara terkait dengan munculnya tokoh-tokoh semisal Salman Rushdie yang sedang kita bahas ini, dan juga masifnya serangan-serangan terhadap Islam, yang dimana ini pastinya tidak lepas ini, Bu, dari strategi yang telah dirumuskan Barat untuk memecah belah kaum muslimin. Dan pertanyaannya, apakah hal ini sebenarnya juga bagian dari war on Islam? Dan juga apakah sikap kita ini sebenarnya harus bagaimana ini selaku umat Islam yang akhirnya harus menghadapi dan juga melawan setiap makar dari musuh-musuh Islam ini, Bung Ahmad? Ya, bahwa salah satu tujuan Ghazul Fikr itu adalah memecah belah umat gitu ya. Ini benar adanya ya, karena Barat tahu persis bahwa dalam sejarah ya umat Islam tuh pernah bersatu. Jadi dalam secara historis gitu, secara empiris gitu ya, umat Islam tuh pernah bersatu di dalam satu kepemimpinan, bersatu daulah, bertahan 1400 tahun. Dan ini tentu sudah sangat banyak sekali referensi yang bisa dilihat gitu kan. Nah, karena itu salah satu cara mereka untuk menghancurkan Islam itu adalah dengan menghancurkan daulahnya itu. Karena hancurnya daulah itu umat Islam otomatis kemudian terpecah belah. Apalagi kemudian dimunculkan nation state itu. Nation state itu kan sebenarnya isu yang baru sebenarnya. Kalau kita lihat dalam konstelasi politik dunia itu termasuk yang baru sebenarnya. Sebelumnya itu tidak mengenal nation state itu kan. Nah, akhirnya kan terpecah belah. Padahal secara normatif Allah melarang umat Islam itu terpecah belah dan Allah memerintahkan untuk bersatu gitu. Nah, kemudian Barat juga secara sistematis melakukan satu gerakan-gerakan politik pemikiran juga terkait dengan tujuannya adalah serangan terhadap Islam. Mereka melakukan secara bertahap ya, mulai dari hancurnya gedung kembar di Amerika Serikat yang di kemudian hari ternyata dilakukan oleh mereka-mereka juga ya, karena memang ini sebuah strategi politik tingkat tinggi gitu ya. Kemudian mereka katakan mau bersama siapa, mau bersama Amerika atau bersama teroris. Jadi mereka kemudian mengangkat isu-isu terorisme gitu. Isu-isu terorisme itu dikaitkan dengan bentuk-bentuk kekerasan bersenjata gitu. Ternyata ini belum mencukupi gitu untuk membidik umat Islam ya kan. Akhirnya muncullah narasi radikalisme itu. Radikalisme itu kan nanti merujuk kepada narasi-narasi, merujuk kepada pemikiran-pemikiran, bukan lagi fisik dengan senjata begitu, tapi narasi dan pemikiran juga dibidik gitu. Nanti orang-orang berpikir seperti ini dianggap sebagai radikal itu kan. Kemudian dari situ muncullah namanya moderasi dan seterusnya gitu. Nah, ini semua sebenarnya kalau kita lihat tadi dari Ghazul Fikr tadi, maka ujungnya sebenarnya yang diserang adalah Islam itu sendiri gitu. Kalau bagaimana kemudian caranya tadi saya sampaikan ada pendekatan internal, ada pendekatan eksternal ya. Pendekatan internal itu dengan betul-betul secara sistematis juga umat ini harus dididik, diberikan pemahaman tentang politik, berikan pemahaman tentang pemikiran Islam itu yang sahih, yang lurus gitu ya. Kemudian yang kedua tentu tadi yang melakukan serangan juga, kita tunjukkan kebusukan-kebusukan dari pemikiran-pemikiran Barat ini gitu. Karena sekarang ini kan sebenarnya yang terjadi itu kan sebenarnya perang pemikiran sebenarnya sekarang ini ya. Hal-hal yang lain itu hanya ekses dari perang pemikiran ini.
Maka umat Islam benar-benar harus punya benteng yang kuat dan juga punya senjata yang kuat gitu. Bentengnya kuat, senjatanya kuat, kan seperti itu perang itu. Punya benteng dan punya senjata. Nah, umat Islam harus punya dua-duanya. Bentengnya kuat, juga punya senjata yang canggih untuk melakukan serangan balik terhadap pemikiran Barat ini. Begitu, Mas Fauzi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bung Ahmad Sastra yang kita membahas terkait dengan Islamofobia dan juga berita terkini. Ya, alhamdulillah pemirsa program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di program yang sama di waktu yang sama. Jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten dari Hilafah Channel dan juga program kita Kabar Petang. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.